Indonesia diproklamasikan Soekarno-Hatta dalam kesederhanaan. Dunia sedang prihatin seusai Perang Dunia Kedua. Di tahun-tahun awal, Indonesia harus menghadapi perang kemerdekaan serta perjuangan mencapai pengakuan kedaulatan dunia. Setelah kedaulatan Indonesia diakui dunia, Indonesia masih dihadapkan masalah-masalah baru. Mulai dari adanya pemberontakan dan gerakan-gerakan separatisme, serta gesekan antara paham-paham politik yang ada di masyarakat. 23 tahun dari sekarang, tepatnya di tahun 2045, akan menjadi momentum bersejarah. Saat itu, Republik Indonesia genap berusia 100 tahun. 1 abad Indonesia. Akankah Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan? Atau justru sebaliknya? Semuanya tergantung pada apa yang kita rintis dan kerjakan hari ini. Sebagai pijakan bagi generasi muda di masa depan, di tangan mereka, masa depan dan nasib bangsa dipertaruhkan. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Mempersiapkan generasi masa depan menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan Generasi Emas 2045. Generasi emas merupakan generasi yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan kecerdasan yang komprehensif, produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. Pada dasarnya, bibit-bibit unggul sudah ada dari sekarang. Di tahun 2045 itu, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Bonus demografi ini akan berdampak buruk bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun ketika Indonesia berhasil membangun generasi mudanya, bonus demografi ini justru akan menjadi berkat dan nilai keunggulan bagi Indonesia di masa depan. Perlu rencana strategis dan kerja keras untuk mewujudkannya. Mengutip pidato Presiden Jokowi pada pelantikannya sebagai presiden pada 2019, agar kita menjadi bangsa yang produktif dengan mengembangkan nilai-nilai dan cara-cara baru, membentuk rutinitas baru dan menjadikannya inovasi sebagai budaya. Di tahun 2019, pemerintah telah menyusun Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 ini merupakan kelanjutan dari gagasan Presiden Jokowi tentang impian Indonesia 2015 sampai 2085. Visi Indonesia 2045 memberi gambaran mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 sekaligus cara mencapainya. Di tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan bertambah 2,1 miliar dibanding tahun 2015. 55% penduduk akan berada di Asia.
Asia pun akan menjadi pendorong utama ekonomi dunia hingga lebih dari 50%, menjadi poros perdagangan dan investasi utama dunia. Perdagangan intra-Asia meningkat dan investasi asing langsung antar negara berkembang. Secara singkat, di tahun 2045, peranan ekonomi Asia meningkat pesat. Bukan tidak mungkin, sebagai salah satu negara Asia, Indonesia menjadi salah satu motor utama ekonomi dunia bersama Cina. Namun, dunia di tahun 2045 juga akan berhadapan dengan sejumlah masalah. Ketersediaan sumber daya alam diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan. Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Kejadian ekstrim tak terduga, serupa pandemi COVID, diperkirakan akan kerap melanda. Geopolitik dunia akan diwarnai kerentanan di kawasan Timur Tengah pada terorisme dan radikalisme. Dari sini terlihat, tantangan 2045 bukan tentang tantangan yang mudah, meski Asia diramalkan memegang peran kunci di dunia. Untuk menghadapi tantangan masa depan tersebut, visi Indonesia tahun 2045 kemudian disusun dengan 4 pilar, yaitu 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. Serta 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. 4 pilar tersebut tentu saja dibangun di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kebudayaan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun manusia dan penguasaan iptek. Untuk unggul di tahun 2045, bukan hanya taraf pendidikan yang harus ditingkatkan, melainkan terutama menciptakan sumber daya manusia unggul dengan meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan. Nilai-nilai luhur budaya bangsa dilestarikan. Sebaliknya, pandangan-pandangan yang dianggap kontraproduktif dan tidak humanis disesuaikan agar tidak hanya adaptif dengan perkembangan peradaban, namun juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dari sini jati diri bangsa Indonesia dan budaya bangsa tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Implikasinya apa? Masyarakat harus mulai didorong untuk menghargai dan mencintai kebudayaannya sendiri. Dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia di tahun 2045 harus mampu melewati jebakan negara berpendapatan kelas menengah menjadi negara maju, menjadi 5 besar ekonomi dunia. Bagaimana mungkin? Barangkali demikian kita bertanya. Mungkin saja. Kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, merata di semua lapisan masyarakat. Dimulai dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, termasuk memindahkan ibu kota negara. Hal terakhir ini sudah dilaksanakan dengan menetapkan IKN Nusantara dan pembangunan yang masif di kawasan timur Indonesia. Yang tak kalah penting lagi adalah reformasi ketenagakerjaan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah merintisnya dengan membuat Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi banyak aturan-aturan perundangan usaha agar meningkatkan iklim usaha. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Omnibus Law tentang pemberdayaan UMKM. Karena disadari penuh bahwa UMKM adalah penggerak utama perekonomian Indonesia saat ini dan di masa depan. Modernisasi industri juga akan difokuskan pada industri pengolahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Peningkatan serta penguatan ekonomi kreatif dan digital di Indonesia juga pariwisata. Destinasi pariwisata menawarkan keragaman alam dan budaya, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat
menjadi 10 besar di dunia. Ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih menjadi dua hal yang perlu diperhatikan pula. Indonesia harus mulai mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri, mulai dari hal-hal sederhana seperti mengkonsumsi produk pangan lokal. Bila tren penurunan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terus dipertahankan, rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0,34 pada tahun 2035. Artinya, Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040. Untuk menjadi maju dan makmur di tahun 2045, juga diperlukan kualitas demokrasi yang lebih baik. Tujuannya agar ketahanan nasional dapat diwujudkan. Demokrasi saat ini bersifat prosedural dan formalitas. Masyarakat berduyun-duyun memberikan suara tanpa sadar benar konsekuensi dari pilihannya. Politisi yang disukai seringkali mereka yang kerap menggunakan politik identitas, money politics, dan populisme. Kedepan, perlunya kesadaran pada demokrasi substansial. Masyarakat berbudaya hukum juga harus terwujud melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM. Reformasi di bidang hukum pun menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia di masa depan. Pembangunan pertahanan dan keamanan juga harus diarahkan untuk meningkatkan kebanggaan terhadap identitas Indonesia di atas batas identitas suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Ketertiban masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam kebinekaan dan wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Mencapai masyarakat berdaulat, maju, adil, dan makmur di tahun 2045 memang tak mudah. Tetapi semua bisa dilakukan dari tingkat individu, dari kesadaran masing-masing pribadi untuk bertindak dan berperilaku yang menjunjung tinggi jati diri bangsa sebagai nilai-nilai Pancasila. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi telah banyak membuka rintisan menuju Indonesia maju di tahun 2045. Menjadi tugas kita bersama agar visi Indonesia 2045 dijaga keberlanjutannya oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar. Menjadikan Indonesia negara maju. Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.